Kutil, kuliti tipis-tipis, riwayat pendidikan Tifauzia Tiasuma atau yang dikenal dengan Dr. Tifa. Mari kita simak bagaimana kami menguliti dengan tipis-tipis. Dalam penelusuran kami mengenai Tifauzia Tiasuma ini, ada agak sedikit kurang lazim dalam pendidikannya ya. Kalau kita lihat yang pertama adalah ketika mengikuti pendidikan S2-nya Magister Kesehatan di Universitas Gadjah Mada, itu masuk tanggal 1 September tahun 2000 dengan program studi Magister Ilmu Kedokteran Klinis. Ini kami peroleh dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jadi ini data yang terbuka. Siapapun publik boleh melihat ya. Jadi ini bukan penelitian, masih penelusuran kami saja berdasarkan data-data yang bisa kita peroleh. Siapapun, masyarakat Indonesia boleh memperolehnya dari Pangkalan Dikti. Nah, Tifauzia Tiasuma ini tercatat masuk tanggal 1 September tahun 2000 program studi Magister Ilmu Kedokteran Klinis Universitas Gadjah Mada. Lulusnya itu tahun 2008-2009 semester genap. Artinya sekitar 8 tahun lebih baru lulus. Untuk jenjang S2 biasanya normalnya itu adalah 1,5 tahun. Artinya 3 semester saja. Kalau 8 tahun itu adalah 16 semester. Jadi, kalau 1,5 tahun itu normal, katakanlah 2 tahun ditambah cuti. Katakan 2 tahun juga cutinya, total adalah 4 tahun. Kalau 8 tahun setengah, atau 8 tahun lebih lah, atau 8 tahun, itu sebuah sepertinya kejanggalan ya. Kurang lazim. Kami belum tahu, karena kami belum mengkonfirmasi ke pihak Universitas Gadjah Mada. Karena mereka lah yang paling tahu dan mereka yang menentukan itu semua. Masa perkuliahan itu berapa lama maksimum ya. Kalau melebihi biasanya drop out juga ya. Nah, ini paling penting pondasinya. Kalau nanti di S2 ini kemungkinan tanda kutip ya bermasalah, berarti banyak yang S3-nya sudah pasti bermasalah juga ya kalau begitu ya. Tetapi kita tidak boleh dulu mencurigai yang belum pasti ya. Ini masih fenomena berdasarkan penelusuran dari data yang ada ya. Nah, kalau kita lihat lagi S3-nya yang kemarin, sebelumnya kan sudah kita tahu ya, dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara itu memastikan Dr. Tifa ini ya, atau Tifauzia Tiasuma ini adalah pernah menjadi mahasiswa di STF Driyakara ini, namun tidak lulus, ya, tidak meraih gelar doktor dari sana, ya. Nah, itu juga menjadi sebuah catatan penting, ya. Kemudian pada tahun 2019, ya, atau tepatnya masuk tanggal 9 Agustus tahun 2019, Tifauzia Tiasuma menurut Pangkalan Data Dikti ini juga pernah mengambil program atau mengikuti program doktoral ilmu kedokteran ya. Tanggal 9 Agustus 2019 masuk dan ini saat ini nonaktif di 2025-2026 semester genap ya. Ini nanti kita bahas ya. Dan juga di Universitas Padjadjaran masuk tanggal 15 Agustus 2022 program doktoral ilmu kesejahteraan sosial. Ini juga cuti di 2025-2026 semester genap. Ya, masih cuti. Ini kita bahas belakangan ya. Kita lihat dulu ya bahwa Dr. Tifa ini pernah juga ya, kalau kita lihat sebelumnya dia pernah gagal meraih gelar atau berkuliah di program S3 doktoral
di tahun 2010 tercatat di pangkalan data PD Dikti itu tanggal 8 Februari 2010 mengambil atau mengikuti program doktoral ilmu kedokteran di Universitas Indonesia, ya, dan mengajukan pengunduran diri 2013-2014 semester genap. Mengundurkan diri ya setelah kurang lebih 4 tahun berkuliah, ya, 2010 hingga 2014. Nah, di 2015-nya 16 Januari tahun 2015 itu mendaftar lagi, ya, tercatat di PD Dikti, tercatat sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, program doktoral ilmu kedokteran juga sama, ya. Tetapi pada tahun 2019 itu semester ganjil, 2018-2019 semester ganjil, juga mengajukan pengunduran diri setelah 4 tahun berkuliah. Ya, jadi 2 kali berkuliah, ya, berturut-turut dan gagal menyelesaikan program doktoralnya di ilmu kedokteran Universitas Indonesia dari tahun 2010, ya, kemudian mengajukan pengunduran diri di 2014, masuk lagi 2015, mengundurkan diri lagi 2019, ya. 2 kali gagal di Universitas Indonesia program doktornya. Dan di STF Sekolah Tinggi Filsafat Drikarya itu juga gagal, ya. Berarti 3 kali gagal untuk mengikuti program doktoralnya, ya, S3. 3 kali gagal, ya. Nah, kalau kita kembali yang tadi, setelah gagal di 2019 tadi, ya, di 2019 gagal, ya, 2 kali, ya, dari 2010 mengundurkan diri 2014, masuk lagi 2015, gagal lagi 2019, kemudian kuliah lagi nih. Di 2019 setelah gagal, kuliah lagi di Universitas Indonesia. Setelah gagal, kuliah lagi, masuk lagi, ya. Tanggal 9 Agustus 2019, ya. Dan pada tahun 2025-2026, tahun ajaran 2025-2026, semester genap, semester saat ini, ya, belum masuk lagi semester, nanti kan semester ganjil, ya. Semester genap ini nonaktif, ya. Nah, padahal saat nonaktif kemarin dikatakan, beliau mengatakan, ya, Dr. Tifa ini mengatakan sedang ujian disertasi. Kita tahu arti daripada status mahasiswa nonaktif artinya tidak melakukan registrasi ulang, ya. Artinya di sana tidak kemungkinannya tidak membayar uang kuliah, ya, UKT, uang kuliah tetap, dan tidak mengisi KRS, ya, kartu rencana studi. Jadi tidak boleh mengikuti proses perkuliahan, apalagi ujian disertasi. Nah, ini kejanggalan lah, ya, masih kejanggalan. Nanti ini pihak Universitas Indonesia yang harus menjelaskan. Kami belum melakukan penelitian lebih dalam, ya, tetapi ini fenomena yang kita lihat janggal, ya. Kok bisa mahasiswa yang nonaktif mengatakan, ya, mengklaim dirinya sedang mengikuti ujian disertasi, padahal statusnya adalah mahasiswa nonaktif. Kita juga tidak tahu apakah pihak PD Dikti yang salah input atau Universitas Indonesia yang salah input, ataukah Tifauzia Tiasumaini yang berbohong. Kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu. Kami tidak tahu sama sekali, ya. Ini hanya pasti ada sesuatu yang bermasalah di sini, ya. Apakah yang bermasalah adalah Universitas Indonesia menginput data pada PD Diktinya, ataukah yang bermasalah adalah Tifauzia Tiasumaini yang mengatakan dia mengikuti ujian disertasi padahal nonaktif. Kita nggak tahu, ya, siapa yang di sini yang salah. Apakah berbohong ataukah ada kesalahan input prosesnya, ya. Namun ini kenyataan, fakta, ya, fakta yang terlihat. Mana yang ada bermasalah di sini nanti kita lihat, ya. Kemudian untuk kan berkuliah di 2 tempat katanya, ya. Di Universitas Pajajaran masuk itu 15 Agustus 2022. Dan saat ini 2025-2026 semester genap
sama ya, semester genap, ini cuti statusnya, ya, mahasiswa cuti. Jadi artinya ini tidak ada proses perkuliahan sama sekali kalau dalam kondisi cuti ya. Ini cuti artinya bahwa ini mengajukan cuti kan, permohonan cuti ya. Nah, biasanya itu kami tidak tahu persis di Unpad bagaimana. Nanti akan, kalau memang penelitian lebih lanjut, lebih dalam ya. Biasanya 2 kali cuti. Tapi kita lihat saja nanti ya. Kalau di yang janggal, benar-benar janggal ya, aneh gitu. Maksud kami itu adalah tidak lazim ya, bahwa seorang mahasiswa yang non-aktif mengatakan dirinya sedang melakukan ujian disertasi. Itu tidak lazim. Kami tidak tahu juga di Universitas Indonesia bagaimana ya. Setahu kami juga adalah alumni Universitas Indonesia. Sama ya. S2 kami dari Universitas Indonesia. Setahu kami, kalau non-aktif, ya tidak bisa berkuliah, apalagi mengikuti ujian. Namanya non-aktif, karena tidak mendaftar secara administrasi. Namanya tidak terdaftar di sana untuk mengikuti perkuliahan. Bisa juga karena belum bayar uang kuliah sehingga tidak diizinkan untuk mengisi KRS, sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan. Nah, kenapa bisanya mengklaim sedang mengikuti ujian disertasi ketika di Polda kemarin ya? Kita tahu bersama-sama itu. Nah, ini kejanggalan yang kami rasa ini janggal sekali lah ya. Dalam arti tidak lazim ya, seperti itu. Apakah ya Dokter Tifanya yang berbohong ataukah memang Universitas Indonesia salah input pada PD Dikti? Kita tidak boleh seujon dulu ya. Yang pasti ada yang bermasalah di sini antara keduanya ya. Nah, itulah kelihatannya ya. Jadi kalau kami lihat riwayat pendidikannya dari data yang ada yang bisa kita analisis, ya memang kurang lazim ya. Apalagi mengatakan sudah tidak levelnya lagi membuat jurnal-jurnal, katanya artikel lah, maksudnya itu artikel yang terbit di jurnal bereputasi seperti Scopus dan WOS. Nah, itu salah fatal. Karena tidak akan mungkin bisa lulus sebagai dokter kalau belum membuat artikel yang bisa diterbitkan jurnal bereputasi. Kalau belum terbit di jurnal bereputasi seperti Scopus dan WOS itu ya, maka apalagi saat-saat ini ya, mungkin kalau dulu-dulu tahun-tahun yang lama itu belum ya, mungkin. Tetapi setelah tahun 2020 ke sini ya, sampai saat ini, itu adalah kewajiban mahasiswa sebelum menyelesaikan program doktoral harus membuat artikel jurnal. Ada yang meminta 1, ada yang 2, bahkan ada yang 3 harus wajib. Terbit di artikel itu, terbit di Scopus. Ya. Nah, pada sidang CLS, Dr. Tifa, kami rasa kurang elok mengatakan bahwa levelnya sudah seperti Plato dan siapa itu ya, Socrates atau Galileo ya, yang tidak perlu lagi menulis artikel bereputasi, artikel yang terbit di jurnal bereputasi seperti Scopus. Padahal belum lulus sebagai dokter. Itu adalah kewajiban ya. Nah, ini artinya ya lebih baiklah kita, intelektual kita itu kita tunjukkan, bukan dengan kata-kata saja ya, tapi dengan tindakan. Kalau kata-kata itu bisa bersalahan ya, bisa banyak kesalahan-kesalahan. Karena kalau sudah belum membuat artikel yang bisa tembus ataupun terbit di jurnal Scopus, maka tidak akan mungkin meraih gelar doktor pada saat-saat sekarang ini ya, terutama setelah tahun 2020 sampai sekarang. Jadi itu adalah sebuah ungkapan yang membuat dirinya sendiri terjebak ya, karena belum bisa meraih doktor tapi sudah mengatakan melebihi itu ya. Aduh, ya itulah Dr. Tifa ini secara kependidikannya yang bisa kita kupas tipis-tipis. Tetapi jangan dulu seujon, bagaimanapun seperti tadi, apakah benar sedang mengikuti ujian disertasi kemarin di Polda, padahal di status PD Diktinya ini adalah nonaktif yang seharusnya tidak boleh ya.
Tetapi mana yang benar kita belum tahu. Jangan sujon dulu ya. Karena bisa saja pihak Universitas Indonesianya yang salah input. Bisa saja ya. Nah, hanya saja kami melihat ya, ini adalah fakta. Kalau ini benar fakta, maka apa yang dikatakan Dr. Tifa itu sedang ujian, ya itu berarti sebuah kebohongan. Kalau ini fakta ini benar. Karena ini fakta dari PD Dikti ya, pangkalan data Dikti. Dan juga ya seharusnya Dr. Tifa juga lebih apa ya, kalau kata Dr. Bonatua Silalai ya, lebih beretika ya. Karena untuk bisa menjadi seorang dokter harus menerbitkan sebuah artikel yang di jurnal bereputasi seperti Scopus. Namun Dr. Tifa mengatakan di sidang CLS dia tidak itu lagi kelasnya Scopus. Padahal dokter saja belum lulus. Bagaimana kelasnya sudah melebihi Scopus seperti itu ya. Jadi itulah kami tidak mengatakan Dr. Tifa jumawa ya. Maksudnya bagi kita semua termasuk saya ya, supaya kita dan saya juga tidak terlalu jumawa ya. Saya juga berharap saya tidak terlalu jumawa ya. Maka banyak keterbatasan. Kami juga belum bisa meneliti lebih dalam terkait ini karena keterbatasan kami, mungkin karena biaya juga harus ke Jogja, kemana-mana dan sebagainya ya. Tetapi ini hanya fakta-fakta data yang kami buka dari open access publik ya. Jadi data terbuka untuk publik, open access dari PD Dikti. Berbasis itu saja ya. Tapi kita sudah bisa menganalisisnya secara fenomena saja, secara sederhana ya, belum menjadikan kesimpulan. Namun kami berharap kita semua, termasuk saya, kita bisa memperbaiki diri, lebih menunjukkan intelektual daripada kejumawaan. Ini bagi saya dan teman-teman lain semuanya, seluruh masyarakat Indonesia, supaya kita beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan, bukan dengan nilai-nilai kesombongan atau kejumawaan ya.